Asal-usul kota Cilacap, kabupaten yang mempunyai semboyan bercahaya, bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman, dan jaya, ini berada di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Meski termasuk bagian dari wilayah Jawa Tengah, sebagian warga Cilacap yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat juga mahir bertutur kata menggunakan bahasa Sunda. Kabupaten Cilacap berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Banyumas di utara, Banyumas dan Kebumen di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran, Jawa Barat, di sebelah barat. Asal-usul nama Cilacap, ada berbagai versi mengenai asal-usul sebutan nama Cilacap. Salah satu versi mengatakan bahwa nama Cilacap berasal dari kata cacap, mencacap. Masyarakat Cilacap sampai sekarang mengenal cacap sebagai metode cara bertanam di lahan yang berair. Penyebutan Cilacap berasal dari kata cacap yang mendapat imbuhan ci yang dalam bahasa Sunda berarti air. Masyarakat Cilacap sendiri memang sebagian penduduknya ada yang terdiri dari orang Sunda, sehingga turut mempengaruhi tradisi dan budaya yang ada di Cilacap. Versi lain menyebutkan bahwa sebutan nama Cilacap mengadopsi dari bahasa Sunda. Ci berarti sungai, air dan lacap berarti sungai atau bunyi-bunyian. Ada pula yang mengartikan lacap, telacap juga berarti lancip atau tanah yang menjorok ke laut. Sementara dikutip dari kompas.com, asal nama Cilacap bukanlah berasal dari penggabungan kata ci dan lacap. Sebutan nama Cilacap justru berhubungan dengan mata bajak. Menurut sumber babat, pada masa lalu Raden B. Cakrawedana, putra Tumenggung Cakrawedana I, Bupati Kasepuhan Banyumas pernah diutus membuka hutan di daerah selatan untuk dijadikan pemukiman. Rombongan Raden B ini kemudian berhenti di ujung lekukan pantai Teluk yang bentuknya mirip mata bajak, atau dalam bahasa Jawa disebut weluku, yang disebut cacap atau telacap. Merwe de Wolf van Westerode, asisten residen Purwokerto, tahun 1896 sampai tahun 1900 membuat resensi buku karangan Vet yang berjudul Java, Geografis, Etnologis, History, 3 jilid. Terbit tahun 1875 sampai tahun 1882 dalam majalah Ilmu Bumi di negeri Belanda, mencatat bahwa penulisan Cilacap seringkali disalah-tafsirkan sebagai kata yang berasal dari bahasa Sunda. Padahal Cilacap berasal dari ucapan metathesis kata telacap yang berubah menjadi Cilacap yang artinya sudut atau titik lancip, serpehuk of pun. Perubahan pengucapan itu muncul karena perbedaan persepsi orang Belanda. Di tanah kerajaan, kata telacap digunakan untuk titik-titik yang dikenal pada patrun beberapa stasi payung dan kepala, kain batik dan sarung. Sejarah Kabupaten Cilacap, sebagai wilayah yang secara geografis berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, maka secara sosiologis dan kultural, Cilacap juga merupakan batas pertemuan antara budaya Jawa, Banyumasan, dan budaya Sunda, Priangan Timur. Sejarah keberadaan Kabupaten Cilacap juga dipengaruhi akan hal itu. Sejarah Cilacap terbagi menjadi 2 masa, yaitu pada masa kerajaan dan pada masa penjajahan kolonial Belanda. Cilacap pada masa kerajaan. Sejak dahulu, posisi geografis Cilacap berada di antara 2 wilayah politik, yaitu Galuh, Sunda, dan Mataram, Jawa. Dalam perspektif Mataram, Jawa, berdasarkan prasasti Salingsingan,
1880 disebutkan bahwa desa Donan, Handaunan, yang merupakan cikal bakal Cilacap, sudah didiami penduduk sejak abad ke-9, yaitu saat Mataram kuno diperintah Dyah Lokapala. Sementara dalam perspektif Galuh, Sunda, sejarah keberadaan Cilacap dapat dilihat dari laporan Belanda 1809 yang menyebutkan bahwa Segara Anakan dan Pulau Nusa Kambangan merupakan bagian wilayah kekuasaan Galuh, Riangan Timur yang pernah dihuni oleh penduduk dengan perdagangan yang cukup ramai. Namun sayangnya pemukiman tersebut kemudian dihancurkan oleh para perompak. Keterangan lain juga tercatat dalam sebuah naskah kuno primer Bujangga Manik yang saat ini disimpan pada Perpustakaan Bodleian, Oxford Univ. RCT, Inggris sejak tahun 1627. Naskah ini menceritakan perjalanan Prabu Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16. Di zaman dulu batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Sungai Cipamali, yang saat ini sering disebut sebagai Kali Brebes, dan Sungai Ciserayu, yang saat ini disebut Kali Serayu, di Provinsi Jawa Tengah. Pada akhir zaman Kerajaan Majapahit, tahun 1294 sampai tahun 1478, daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap terbagi dalam wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, Adipati Pasir Luhur dan Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang wilayahnya membentang dari timur ke arah barat. Menurut Hussein Jayadiningrat, pada tahun 1579, Kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran diserang oleh Kerajaan Islam Banten dan Cirebon. Dengan kekalahan di pihak Pakuan Pajajaran, wilayah bagian timur Kerajaan Pakuan Pajajaran akhirnya diserahkan kepada Kerajaan Cirebon. Dengan demikian, maka seluruh wilayah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap di sebelah timur berada di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang dan sebelah barat berada di bawah kekuasaan Kerajaan Cirebon. Setelah Kerajaan Pajang diganti dengan Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun-tahun 1587 sampai tahun 1755, maka daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap yang semula di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang diserahkan kepada Kerajaan Mataram Islam. Pada tahun 1595, Kerajaan Mataram Islam juga mengadakan ekspansi ke wilayah Galuh yang berada di wilayah Kerajaan Cirebon. Sebelum dikuasai kolonial Belanda, sejarah Cilacap juga tidak dapat dilepaskan dengan sejarah Banyumas. Pada abad ke-15, Bupati Wirasaba mendirikan kota baru bernama Banyumas sebagai pusat tempat kedudukan Wedana, Bupati, Kepala Bupati, dari 12 bupati di bawah Kasunanan Surakarta. Karena dianggap ingin melepaskan diri dari Kasunanan, Banyumas kemudian dipecah menjadi dua bagian Wedana. Pertama, bupati yang membawahi para bupati, bergelar Tumenggung, Ngabehi, yaitu Banyumas Kasepuhan, Purwokerto, Adipala dan Adireja, dan kedua Banyumas Kanoman, Purbalingga, Sokaraja, Panjer, dan sebagian Banjarnegara. Pada masa itu, daerah Cilacap yang sesungguhnya masih disebut Donan dan dipegang oleh penguasa pribumi, Ronggo Ahmad Dimran menjadi rebutan di antara keduanya. Sedangkan untuk Kadipaten Majenang, Dajuluhur dikuasai langsung oleh Kasunanan Surakarta, sehingga pada awalnya Kat.
Kabupaten ini tidak menjadi bagian dari Banyumas, tetapi mempunyai jalur hubungan langsung dengan Kasunanan Surakarta. Cilacap pada masa kolonial Belanda. Dengan berakhirnya Perang Diponegoro, 1830, maka wilayah mancanegara barat dari Mataram diambil ke dalam kekuasaan langsung pemerintah kolonial. Daerah Banyumas dan Bagelen, kedua, dianeksasi ke dalam kekuasaan Hindia Belanda, 1831. Setelahnya kemudian disusunlah pemerintahan mulai dari residen dan asisten residen untuk mendampingi para bupati. Karesidenan Banyumas membawahi 5 kabupaten, yaitu Aji Barang, Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, dan Majenang, Dayahluhur. Sedangkan Cilacap saat itu masih merupakan distrik bersama-sama dengan distrik Dayahluhur, termasuk Nusa Kambangan dan Adiraja.